Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Reza Andika akan menjelaskan atau mempresentasikan komposisi fungsi dan fungsi inverse. Lanjut. Nah, pertama itu pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke B. Dalam hal ini, setiap elemen dari A dipasangkan tepat satu elemen dari B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain. Nah, bisa kalian lihat nih. Nah, ini namanya himpunan A ini domain atau daerah asal. Terus yang kedua adalah nih, ini namanya himpunan B yang disebut kodomain atau daerah lawan. Yang C disebut rank atau daerah hasil. Nah, kita lihat ini. Nah, di sini kan ada X, ada Y. Nah, misalnya kita hubungkan antara himpunan A ke B. Nah, maka yang di C inilah yang dinamakan daerah hasil. Gitu. Lanjut. Nah, contoh soal. Di sini diketahui A 1 2 3 4 dan B himpunan B ini 1 2 3 4 5 6 7. Suatu fungsi FA KB ditentukan oleh fx 2x min 1. Tentukan rank fungsi f. Nah, terus gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Nah, kita kerjain dulu nih yang nomor 1. Tentukan fungsi ranknya. Diketahui A1 2 3 4 fx sama dengan 2x min 1. Nah, tinggal kita ganti saja nih x nya ini 1, kita ganti ke x nya lagi 2. Kalau 1 itu kita ganti x nya sama dengan 1, maka hasilnya 1. Karena kenapa 2 kali 1 juga 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, begitupun seterusnya. F nya kita ganti 2, berarti 2 dikali 2 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan F yang kalau X nya itu kita ganti 3 maka hasilnya 5, dan X nya kalau kita ganti 4 hasilnya 7. Jadi rank fungsi F adalah 1, 2, 3, 5, 7 gitu. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini jadi yang satu tadi itu kan hasilnya tadi kan 1, 3, 5, 7. Nah, jadi kita sesuaiin aja tanda panahnya. 1 sama 1, terus 2 sama 3, 3 sama 5, 4 sama 7 gitu. Lanjut. Jenis-jenis fungsi khusus. 1. Fungsi konstan atau fungsi tetap didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai yang sama. Yang kedua, fungsi identitas fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke dirinya sendiri dan dilambangkan oleh I, dia itu I besar. Yang ketiga, fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak, fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai positif atau nol. Lambang umum dari nilai mutlak itu kayak gini. Nah, kayak gini, ini namanya lambang nilai mutlak. Nah, yang keempat itu adalah fungsi linear, fungsi yang memetakan setiap x anggota R ke suatu bentuk AX plus B dengan A tidak sama dengan 0, A dan B konstanta. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan AX plus B. Yang kelima ada fungsi kuadrat
fungsi yang memetakan setiap X anggota R ke suatu bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, dan C-nya ini konstanta. Rumus umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Lanjut. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau satu-satu. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh harus yang pasangannya itu satu ke B, misalnya A ke P, B ke P, C ke R. Nah, dia kalau bukan fungsi injektifnya itu tuh, jadi nggak boleh di B nya itu ada dua orang, kan garis A ke P itu B nya juga ke P. Nah, nggak boleh tuh P nya ada dua, jadi harus satu-satu. Itu namanya fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif, onto atau pada. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kalau onto atau pada atau surjektif itu dia boleh lebih dari satu di B-nya gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi bijektif atau koresponden satu-satu. Nah, ini dia harus satu-satu. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ya. Dia hampir sama dengan fungsi injektif tuh. Tapi kan kalau fungsi injektif dia bisa A-nya bisa ke Q, terus B-nya bisa ke P. Nah, kalau ini bijektif itu harus lurus dia, terus juga nggak boleh dua. Lanjut, kita ke operasi pada fungsi. Operasi aljabar yang sudah kita kenal dalam operasi bilangan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi aljabar tersebut dapat diterapkan dalam fungsi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia yang namanya fungsi-fungsi operasi aljabar. Itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, diketahui fx sama dengan 3x plus 4 dan gx nya itu 2 dikali x kurang 1. Maka gx sama dengan 2x min 2, karena kan itu 2 dalam kurung x min 1. Maka kalau dikalikan 2 dikali x, 2 dikali min 1, maka 2x kurang 2. Nah, jadi kalau ini penjumlahan tinggal kita tambahin aja yang x sama yang x, yang nggak ada variabelnya sama nggak ada variabel gitu. 3x tambah 2x 5x, 4 kurang 2 2 gitu. Maka hasilnya 5x plus 2. Lanjut. Nah, di sini pengurang yang ini perkalian. Nah, ini perkalian. Sama kayak tadi dia sistemnya. Lanjut. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan I dan dibaca komposisi atau bundaran. Secara sistematis, fungsi komposisi dinyatakan sebagai berikut. Nah, F bundaran G X sama dengan F dalam kurung GX. Nah, lanjut.
Nah, bentuknya dia kayak gini. Contoh soal. Nah, dia kalau G bundaran X, maka rumusnya itu G dalam kurung Fx. Kalau F bundaran G, maka rumusnya itu F dalam kurung Gx gitu. Jadi kebalikannya. Lanjut. Syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan tuh. Bisa kalian lihat sendiri. Sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, misalnya F. Nah, di sini ada 3 ya, ada tidak berlakunya komutatif, terus asosiatif, sama memiliki fungsi identitas. Ini sifat-sifat komposisi fungsi. Lanjut. Ada inverse fungsi. Nah, inverse fungsi ini dia F-nya itu pangkat -1. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Menentukan inverse fungsi. Nah, di sini ada 4. Ubah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Yang ketiga, ganti x dengan f pangkat -1 y. Yang keempat, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f pangkat -1 x. Sifat-sifat inverse. Nah, dalam hal ini G bundaran F pangkat -1 sama dengan H pangkat -1 disebut fungsi inverse dari fungsi komposisi sehingga diperoleh sifat fungsi inverse sebagai berikut. Nah, jadi kayak gini. Jadi -1-nya itu punya F sama punya G.